Ini ukhuwah, ini Pancadasar PSKT yang semua bersumber dari firman-firman Allah, bersumber dari sabda-sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita tingkatkan persaudaraan, tingkatkan kerohanian kita, gali ilmu agama, jangan lelah mendengar nasihat. Kemudian tingkatkan kesehatan kita dengan senantiasa berolahraga. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini khususnya kedepannya disukseskan semuanya oleh Allah, dunia maupun akhiratnya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pertama-tama Bapak Komandan Laksamana Negeri Pinang, Kolonel Laut Adi Pati, Palaksa Laksamana Negeri Pinang, Kasatan Laksamana Negeri Pinang, Ketua Wilayah Kepri PSKT, Ketua Cabang PSKT yang hadir pada kesempatan malam hari ini, para sesepuh tentunya yang saya hormati, warga PSKT, para siswa, ibu-ibu semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini tentunya, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Komandan, saya tadi melihat begitu masuk, melihat yang ada di background, ditambah lagi melihat tayangan di slide tadi, saya semakin optimis insya Allah ke depan Indonesia baik-baik saja. Saya jadi ustadz nih Pak, kadang-kadang mohon maaf, mohon ampun, itu lebih mudah menasehati anak yang salah pergaulan daripada anak yang salah pengajian. Paham ya? Anak kalau sudah salah pengajiannya ini bahaya. Ya tadi Pak, karena mohon maaf SD-nya umum, SMP-nya umum, SMA-nya umum, tak gabung di PSKT, mungkin tidak diajari cinta tanah air. Dia kuliah entah kemana, orang tuanya lepas, kenal pengajian-pengajian teras kampus, pulang yang dibawa lain Pak. Nanti ujungnya apa? Negeri ini dikafir-kafirkan. Ujungnya negara Indonesia ini negara togut katanya, negara kafir layak diperangi. Jangan sampai warga PSKT ada yang seperti itu. Kenapa? Karena mohon maaf tadi ada di marsnya itu ya, menjunjung tinggi nilai Pancasila ya tadi. Pancasila ini gak main-main Bapak Ibu sekalian. Ini hasil istikharah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selama 40 hari. Dan setiap malam istikharah beliau membaca 40 kali surat At-Taubah. Bayangkan. Demi memutuskan agar Pancasila diterima sebagai dasar negara Republik Indonesia. Maka Nahdlatul Ulama, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika Muktamar Banjarmasin menyatakan Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia adalah Darussalam, negeri kebersamaan Pak. Mau Kristen, mau Hindu, mau Protestan, mau Katolik, mau Konghucu, mau Buddha, ayo hidup bersama. Selama tujuannya sama-sama membangun negeri ini, maka tidak dimonopoli oleh umat Islam. Maka saya tadi sempat baca-baca, karena saya belum masuk jadi warga PSKT. Jadi saya sempat baca-baca Pancadasar PSKT supaya nggak salah cakap, Bapak mohon maaf. Yang pertama apa? Anak-anak ingat? Pancadasar PSKT yang pertama apa? Persaudaraan. Ini perintah Quran. Perintah hadis persaudaraan ini. Inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dijadikan kita laki-laki perempuan berbangsa-bangsa bersuku-suku supaya saling mengenal, saling bersaudara. Maka ulama kita membagi ukhuwah ini bukan hanya ukhuwah Islamiyah. Ada 5 ukhuwah yang mesti kita jaga hari ini Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian. Yang pertama adalah ukhuwah khalqiyah,
hubungan baik dengan sesama makhluk-makhluk Allah. Ini penting, Pak. Bumi makhluk Allah, langit makhluk Allah, laut makhluk Allah, udara makhluk Allah. Semua harus kita jaga agar mereka juga memberi manfaat yang terbaik untuk kehidupan manusia. Ini perintah siapa? Perintah Nabi. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai, kata Nabi. Allah memerintahkan kalian umat Islam berbuat baik terhadap segala sesuatu. Kalau dizolimi, balas dengan kezoliman yang setimpal. Maka di PSKT panca dasarnya ada namanya bela diri. Kalau dizolimi, balas dengan kezoliman yang setimpal. Meskipun Allah menggarisbawahi wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi kalau sanggup memaafkan, sanggup melakukan perbaikan dengan orang yang pernah menzolimimu, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap maaf harus didahulukan. Ini. Kalaupun terpaksa harus berperang karena agama kita diperangi, kata Nabi, fa ahsinu qitlah. Perbagus cara membunuhmu. Bayangkan, seandainya kita diperangi oleh orang di luar Islam, ya, kemudian terpaksa kita melakukan peperangan, harus membunuh musuh pun bunuh dengan cara yang terbaik. Tak boleh macam film Rambo, itu tak boleh, Pak. Orang udah ketembak sekali, deketin tembak lagi, habisin pun itu tak boleh. Pokoknya sekali tembak mati sudah. Ini Islam mengajarkan seperti itu. Fa'ahsinu qitlah. Jadi kita harus berbuat baik terhadap segala sesuatu. Yang kedua, setelah ukhuwah khalqiyah, baru ukhuwah basyariyah, hubungan baik dengan sesama manusia. Manusia kan banyak suku, banyak bangsa, banyak warna kulit, banyak agama. Kita bisa lakukan, ketika sakit datang kita tidak bisa lakukan. Maka jaga kesehatan dengan berolahraga, salah satunya aktif di PS. Olahraga. Ada juga panca dasarnya kerohanian. Apa itu kerohanian? Ya, bagaimana jasad kita butuh makan, jasad kita butuh minum, jasad kita butuh vitamin, rohani kita sama. Maka kata ulama, barang siapa 3 hari saja dia tidak mendapat siraman rohani, dia tidak mendapatkan siraman ilmu agama, maka hatinya lambat laun akan mati. Maka penggabungan dari panca dasar ini, fisik, jasad, rohani, semuanya harus kita padukan demi kita menjalani kehidupan, meraih kesuksesan dunia maupun akhirat. Kalau dunia kita sukses, akhirat kita sukses, baru kita sukses sebagai seorang hamba Allah. Kerohanian. Ada juga panca dasar, salah satunya seni. Dengan agama hidup jadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Karena hidup kalau nggak ada seni nggak ada indah-indahnya. Termasuk ibadah sekalipun menggunakan seni, Pak. Bisa dibayangkan kalau Masjid Agung muazzinnya nggak pakai seni, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Enak gak dengar? Datang nggak orang ke masjid itu? Tambah yang imam pun nggak mau pakai seni, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ada nggak yang datang ke masjid? Mau suaranya merdu aja nggak ada yang datang, apalagi imamnya model gitu. Maka azan itu lafaznya dari Allah, dari Rasulullah, seninya kreasi manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan enak, Pak. Subuh, as-salatu khairun minan naum. Kawan saya kesiangan, saya
tanya, kenapa tak bangun subuh? Itu Mas Fadli adanya naumnya kepanjangan. Jadi artinya jadi begini katanya. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi ya saya tidur lagi dah. Kepanjangan naumnya kan. Azan pakai seni, ngimam pakai seni. Coba tengok yang tadi baca Quran, ya Allah. Saya tadi dengar aja merasa kalah saing, Pak. Suaranya merdu, masih muda, bacaannya fasih. Mudah-mudahan ke depan ditambah pemahamannya tentang Al-Quran. Amin. Ditambah pemahamannya tentang agama. Kenapa? Karena tidak cukup nak menghafal Quran saja. Pemahaman-pemahaman yang lainnya juga harus diperkuat supaya apa? Pemahaman Al-Quran kita tidak keliru. Ini uang, ini Pancadasar PSKT yang semua bersumber dari firman-firman Allah, bersumber dari sabda-sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita tingkatkan persaudaraan, tingkatkan kerohanian kita, gali ilmu agama, jangan lelah mendengar nasihat. Kemudian tingkatkan kesehatan kita dengan senantiasa berolahraga. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini khususnya kedepannya disukseskan semuanya oleh Allah, dunia maupun akhiratnya. Amin. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi macam-macam profesi. Selama diniatkan untuk mengabdi kepada Allah, semua itu akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan singkat yang saya sampaikan ini, maksud hati nak ketemu sepuh, tersesat hamba ke batu ampar. Maksud hati tausiahnya mau disambung. Apalan daya saya tengok sudah pada